Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini aku akan kembali membahas tentang bahasa Jerman ya. Nah di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian ke dokter itu, terus kalian itu ditanyainnya apa aja kira-kira, terus kalian harus jawabnya gimana. Soalnya itu kan bahasanya agak sedikit susah pastikannya. Nah tapi tenang guys, di sini aku udah singkat supaya gampang, oke? Jadi sebelum masuk ke videonya, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena apa? Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya kalau subscribe sama aku, oke? Jadi buat kalian semua udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak guys ya, oke? Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, oke? Nah, kalau ini adalah aku udah terus beberapa sisi dari dokternya. Jadi kalian bakal ditanyain apa aja sih kira-kira gitu loh. Nah, yang pertama ada was tut innen weh. Nah, was tut innen weh ini dia tanya apa sih yang sakit. Nah, innen di sini tuh ya innen punyanya si Anda gitu loh. Was tut innen weh. Tut weh ini artinya sakit. Oke? Tapi sakitnya dia tuh sakit yang verb. Jadi kesakitan lah. Ya pokoknya intinya kalian merasa sakit di mana gitu loh. Nah, haben Sie Schmerzen? Nah, kalau Schmerzen ini juga sakit, tapi Schmerzen ini lebih ke arah penyakit karena dia kata benda, oke? Haben Sie Schmerzen punya penyakit apa? Atau enggak ya, sakit enggak? Apa sakit apa gitu loh maksudnya. Haben Sie Schmerzen ini lebih ke arah penyakit lah pokok intinya. Terus ada juga haben Sie Fieber. Fieber ini fever, demam gitu ya. Ada demam enggak atau ada apa gitu loh kan biasa ditanyain lah. Terus ada juga ini Ich schreibe oder gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten oder eine Salbe. Nah, di sini tuh ya dokternya bilang ini tak tulisin kamu resep buat tablet atau salep. Oke? Tablet atau salep. Nah, bisa schreibe atau gebe. Itu tergantung dia mau ngomong apa. Kan bisa ini tak tulisin resep atau ini tak kasih resep, sama kan. Nah, terus juga bisa ini nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. Nah, ini biasanya setelah yang ini. Karena kan dia nulis resep. Dia bilang, "Oh, ini kamu tak kasih obat ini, tak kasih obat ini, tak kasih obat ini." Terus ya itu, nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. Minum tabletnya sebelum makan. Minum tablet sebelum makan. Nah, kenapa kok nehmen? Kenapa nggak trinken? Karena memang ya kalau untuk obat bahasanya dia lebih ke arah nehmen. Kalian pakai trinken pun juga nggak apa-apa sih. Cuma orang itu normalnya pakai nehmen kalau obat, bukan trinken, oke? Nah, terus ya ini yang terakhir yang aku bahas di video sebelumnya, si dürfen nicht atau si müssen, oke? Kamu nggak boleh sama kamu harus. Itu penting. Biasa bilang, kalau kamu sakit ini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kamu harus ini, harus itu, kan biasanya gitu. Nah, itu si dürfen nicht sama si müssen, oke? Nah, kenapa kok dürfen nicht? Kenapa nggak müssen nicht? Karena kalau müssen nicht itu berarti tidak harus. Berarti boleh. Oke? Kalau nggak boleh ya benar-benar nggak boleh. Kalau müssen nicht ya itu tidak harus ya berarti kalau aku mau melakukan boleh dong. Cuma nggak harus kan gitu. Nah, itu makanya dia pakainya dürfen nicht bukan müssen nicht, oke? Nah, terus kalau buat kita sebagai pasien jawabnya gimana ayo? Nah, untuk jawabnya ini kalian bisa pakai yang pertama ini. Kalau kalian ditanya ada yang sakit atau apa, atau mungkin kalian ditanya ada apa gitu loh. Nah, kalian bisa pakai ini, mir geht es nicht gut, karena bisa aja dokternya tanya wie geht's atau gimana. Nah, itu bisa. Terus kalian bisa jawab ini, mir geht es nicht gut, I'm not feeling well gitulah. Artinya maksudnya aku nggak enak badan gitulah ya. Nah, terus ini untuk menyampaikan keluhan kalian bisa pakai ini, ich habe Kopfschmerzen. Kopf itu apa? Yuk, kemarin aku udah bilang Kopf itu kepala, oke? Kopfschmerzen. Schmerzen tadi kan aku bilang sakit, penyakit gitulah ya. Jadi intinya aku sakit kepala. Atau enggak Halsschmerzen. Nah, Halsschmerzen ini tenggorokan sakit. Jadi sakit tenggorokan atau Bauchschmerzen, sakit perut. Nah, ini aku kasih 3 penyakit yang ya sering terjadi lah, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit perut. Itu hal yang sering banget dialamin orang lah ya. Makanya aku pakai 3 ini aja. Nah, ini bisa kalian pakai buat menyampaikan keluhan. Ini. Nah, ini kan kalau pakai Schmerzen. Terus kalau pakai Tutweh, kalian bisa pakai ini nih. Mein Kopf atau Hals atau Bauch bla 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 Tutweh, sakit. Nah, jadi terserah kalian mau bilang aku punya sakit kepala atau ini kepalaku sakit. Terserah. Cuma ya itu kalau misalnya kalian mau ngomong sakit kepala,
pakai smercen. Tapi kalau kalian mau ngomong apanya kalian sakit, tutwe. Nah, orang rata-rata sih maksudnya mending pakai tutwe sih, karena kan nggak semua bisa disamain sama apa, nggak semua bisa dipakein smercen kan. Kan nggak mungkin kalian ngomong kalau misalnya kaki kalian sakit kan kalian nggak mungkin ngomong aku sakit kaki. Nah, kalian masih ngomongnya kakiku sakit gitu loh. Makanya seringnya pakai tutwe. Jadi smercen ini buat yang ada pasangannya kayak sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit perut, nah gitu-gitu. Nah, terus ini kalau kalian tanya setelah mungkin dokternya kasih resep atau apapun atau kalian diomongin apa gitu, kalian bisa tanya ini, wie lange muss ich im Bett bleiben? Berapa lama aku harus bed rest? Oke, im Bett bleiben di sini statusnya bukan tidur-tiduran, tapi bed rest karena dia kondisinya sakit kan. Jadi beda lah. Kalau kalian tidur-tiduran itu sama im Bett bleiben juga. Cuma tergantung konteks. Kalau konteks ini artinya bed rest gitu aja. Terus ya ini yang terakhir sama kayak yang aku bahas di video sebelumnya. Darf ich bla 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 bla. Bolehkah aku ini, bolehkah aku itu, bolehkah aku ini. Nah, ini darf ich. Karena kalau kalian sakit, hubungannya sama boleh atau enggak, bukan sama musen. Oke, bukan sama keharusan, tapi boleh apa enggak. Karena memang ya itu strugglingnya orang sakit lah ya. Ya oke, jadi segitu dulu. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, coba kalian putar ulang videonya. Sama aku kasih kalian tugas untuk coba kalian buat percakapan singkat ketika dokter dan pasien bertemu. Bebas, temanya apa, pokok yang udah aku kasih tahu itu bisa kalian pakai. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.